Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 21. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah bersama keluarga. Salah satu tema Natal adalah mengenai keluarga. Di daerah-daerah mayoritas Kristiani, anak-anak akan pulang atau mengunjungi rumah orang tua mereka. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, masyarakat yang bukan Kristiani tetap akan liburan Natal sebagai hari libur untuk bersama keluarga. Bahkan jika kita perhatikan, film-film Natal dari Hollywood pasti mengisahkan tentang keluarga. Ada satu sukacita, kegembiraan, dan harapan saat merayakan Natal bersama keluarga. Saudara-saudari terkasih, mujizat pertama Tuhan Yesus terjadi dalam satu keluarga di Kana di Galilea. Mujizat itu adalah Yesus mengubah air menjadi anggur saat pesta perjamuan nikah. Ada peran Bunda Maria di sana, dan Bunda Marialah yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa tuan pesta kehabisan anggur. Jika kita membaca teks ini, kita dapat menarik salah satu poin yang penting, yaitu bahwa karya keselamatan pertama-tama terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Jika sakramen pernikahan telah diterima, maka Tuhan Yesus, Bunda Maria, para rasul, dan seluruh orang kudus menjadi saksi dan berjuang bersama keluarga. Keluarga kita adalah mujizat dari Allah. Sepasang suami istri dari latar belakang berbeda disatukan oleh Allah. Dan atas kehendaknya, Ia mengaruniakan anak-anak dalam keluarga. Pada saat suka dan duka, kita tahu bahwa Allah senantiasa
memberikan rezeki yang cukup bagi kita. Pada masa Natal dan Tahun Baru ini, kita pasti mendoakan pasangan, anak, orang tua, serta seluruh keluarga kita. Inilah bekal yang cukup untuk mengarungi tahun 2023. Ingatlah, para rasul, Bunda Maria, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyertai keluarga kita. Semoga demikian. Amin.